Bisa saya sampaikan di sini kami berdua, ya, saya Imade Merte, CGD Angkatan ke-5 beserta Pak Dede Arisan. Nah, kemudian pada kesempatan kita akan mempraktikkan coaching dengan model alur kita dalam dialognya. Untuk topik, Pak Dede Arisan itu mengambil perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya sendiri nanti sebagai koordinator di topik terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam satu area kami mengambil dua topik atau posisi yang berbeda. Untuk yang pertama, saya sebagai coachnya, kemudian Pak Dede Arisan itu sebagai coachnya. Posisinya adalah dalam hal ini di sekolah itu saya sebagai kepala sekolahnya, kemudian Pak Dede Arisan juga sebagai guru yang datang ke kepala sekolah untuk selengkapnya kita akan mempraktikkan kita mulai Pak De. Selamat pagi Pak Dede. Selamat pagi Pak Made. Apa kabar Pak Made? Ya baik-baik saja Pak Dede. Kali ini kira-kira ada apa ini Pak De? Sehingga Pak De datang ke saya, mungkin ada hal yang bisa kita bicarakan. Kenapa Pak De? Begini Pak Made. Sebenarnya tiang kemarin sempat ke ruangan Pak, tapi yang lihat Pak wenten tamu, ada tamu, jadi pagi ini baru saya bisa ke ruangan Pak. Ada hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak itu Pak Made. Oh ya, kira-kira apa itu Pak De? Begini Pak, saya kan sedang mengikuti kegiatan CGP Angkatan ke-5. Di sana ada materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kebetulan di sekolah kita Pak Komang Budiannya itu sudah menerapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya lihat itu cukup berhasil Pak. Yang rencananya akan merealisasikan itu Pak, pembelajaran berdiferensiasi. Oh begitu Pak ya. Jadi kita membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi kira-kira dari apa yang kita lakukan sekarang ini, Pak, yang saya bertemu dengan Pak, nah apa sih tujuan yang ingin kita capai dari apa yang kita lakukan sekarang ini, Pak? Karena Pak tadi mengatakan, oh ada teman yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan itu bagus. Apa sih yang ada dicapai dari apa yang kita lakukan? Begini Pak, rekan saya Pak Komang Budiannya ini kan sudah menerapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dari situasi dan kondisi kelas yang saya lihat yang diampu oleh Pak Komang Budi itu sangat kondusif Pak. Makanya tiang ingin mencoba juga menerapkan berdiferensiasi. Apalagi kelas-kelas yang saya ampu itu selalu kelas yang berdekatan dengan toilet dan kantin. Itu sebelumnya sangat sulit saya membuat kelas menjadi kondusif Pak. Begitu. Saya yakini dengan pembelajaran berdiferensiasi, kondusif dan situasi kelas itu akan bisa baik begitu Pak. Oh, begitu Pak ya. Jadi bisa saya tangkap di sini ya, identifikasi masalah Bapak itu ada memang kelas yang masalah gara-gara berdekatan dengan toilet, mungkin dengan kantin juga. Benar begitu Pak ya? Benar sekali Pak.
Jadi dengan kondisi berdekatan dengan dua titik itu, konsentrasi anak sangat minim Pak menerima pelajaran saya. Untuk itu dengan berdiferensiasi, ini sudah di atas 50%, saya yakin anak akan mendapat penyegaran di dalam menerima pembelajaran melalui strategi mengajar berdiferensiasi begitu Pak. Oke, jadi itu adalah mungkin Bapak sudah masuk ke dalam rencana Bapak ya. Jadi Pak ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau seperti ini Pak Di, kira-kira kalau saya ingin mengetahui strategi apa sih yang akan Bapak lakukan di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu Pak Di? Jadi ini kan untuk saya mengetahui kira-kira apa sih strategi yang mungkin Bapak lakukan di dalam pembelajaran berdiferensiasi, karena ini kan ada kedekatan dengan toilet, dengan kantin itu, saya ingin tahu apa sih kira-kira itu. Begini Pak, strategi yang rencananya yang akan saya laksanakan itu, saya menggunakan beberapa jenis media untuk sebagai jembatan pemberian materi ke siswa. Dimulai dengan mendengarkan musik agar tenang terlebih dahulu, dan itu pun musik yang akan saya pilihkan adalah musik yang sedikit musik instrumen Pak di awal Pak. Nanti di akhir pembelajaran baru saya akan putarkan musik yang sesuai favorit mereka agar mereka senang begitu Pak. Terus yang selanjutnya variasi konten mungkin akan saya perhatikan di sini Pak. Jadi konten-konten yang ada keterkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan, Nike akan saya cari konten yang di dalamnya ada topik juga tentang toilet dan juga tentang kantin, agar saya nanti bisa mengaitkan topik dengan kondisi di lingkungan sekitar anak. Seperti itu Pak. Oh begitu tadi ya. Jadi satu Pak akan mengisikan musik ya. Jadi musik, kemudian ada difokuskan kepada musik yang kategori instrumental ya. Kemudian ada variasi konten juga. Nah, begini mungkin ini menjadi pertanyaan ya. Karena kan siswa atau kelas itu kan dekat dengan kantin. Nah, apa tidak kalah antara suara musik nanti dengan kegaduhan yang diciptakan oleh mungkin siswa yang belajar di kantin? Kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan antisipasi ini Pak Dik? Begini Pak, sebelum rencana aksi ini saya aktualisasikan, saya juga akan berkoordinasi nanti Pak dengan bagian kesiswaan agar tetap kita tidak lelah mengumumkan kepada siswa saat jam pelajaran harus di kelas, agar tidak keluyuran di luar kelas atau di kantin seperti itu Pak. Selain itu mungkin saya akan ke ibu kantin, mungkin Pak ada pendekatan bahwa saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu mohon kerjasama ibu kantin untuk membuat situasi juga lebih nyaman tentang Pak. Sekiranya ini mungkin bisa berhasil kan kita bisa lanjutkan begitu Pak. Jadi ini kan kalau saya perhatikan bahwa keterlaksanaan pembelajaran itu tidak hanya menjadi tanggung jawab kita atau Bapak sebagai guru, tetapi juga semua warga sekolah. Kan begitu Pak De ya? Nggih Pak. Nah, di sini Bapak nanti akan melibatkan semua komponen sekolah. Jadi apakah teman-teman guru, karena untuk membuat keterisian kelas itu menjadi bagus, dan kemudian juga ibu kantin. Nah, gimana caranya Bapak? Bapak ini kan nanti akan melaksanakan itu. Artinya Bapak akan menjadikan proses ini menjadi berjalan, terus Bapak akan melibatkan keluarga keluarga sekolah yang lain. Nah,
uh, komitmen ini bagaimana kemudian Bapak menyikapi yang keterhubungan antara Bapak dengan keluarga yang lain agar kemudian tidak terjadi konflik Pak ya. Jadi konflik horizontal begitu antar bagian di sekolah ini. Karena kan ini kayaknya banyak kepentingan di sini. Kalau misalnya Pak terlalu komit di kantin, tidakkah kemudian kantin itu memberikan argumen yang macam. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan agar mereka itu mengerti loh, ini adalah pembelajaran. Oke. Oke Pak, rencana aktualisasi dari diferensiasi ini kan minggu depan akan saya laksanakan di kelas. Jadi seusai saya konsultasi sekarang dengan Pak Made, saya akan melakukan pendekatan yang pertama dengan Wakasis kesiswaan Pak, agar beliau juga tahu bahwa saya sedang mencoba menerapkan sebuah budaya positif di kelas. Kemudian setelah itu pastinya Bapak Wakasis kesiswaan juga nanti akan menyampaikan ke guru piket seperti itu Pak, agar tetap mengawasi bahwa jadwal pelajaran, jadwal masuk siswa harus di ruang kelas. Sebenarnya Niki, kita sama-sama saling mengingat tugas masing-masing sebenarnya. Nah, untuk ibu kantin saya akan tetap melakukan pendekatan Pak. Toh juga saya mengajar di jadwal pelajaran, tidak mengajar di jadwal istirahat. Kalau kita sudah menyampaikan dengan landasan yang benar, saya kira warga sekolah kita tetap mau menerima dengan baik kok Pak. Oke. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama Pak De. Jadi saya kira tujuan kita sudah tercapai kayaknya nih Pak De. Artinya adalah tujuan kita kan ingin memadukan komitmen semua semua titik, semua warga sekolah, sehingga pembelajaran yang kita inginkan dalam hal ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa kita bisa jalankan dengan yang mendekati sempurna ya, walaupun mungkin ada beberapa kekurangan, tetapi hampir mungkin 80% itu menuju kepada pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Saya kira ini sangat bagus Pak Jim. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini terus dikembangkan. Jadi ini adalah bagian kita menghafal kepada siswa sebagai falsafah pembelajaran dari Hajar Dewantara. Saya kira sampai di sini mungkin Bapak mungkin ada yang bisa disampaikan, apakah mungkin ada sesuatu yang bisa ditambahkan tadi? Oke Pak, sekiranya Pak siap mendukung apa program atau rencana aksi yang ingin saya jalankan. Ini tidak semata-mata untuk kebutuhan saya, tapi untuk kemajuan sekolah kita dan memberikan layanan terbaik untuk anak-anak kita Pak. Pasti akan saya dukung Pak. Iya. Ini program harus. Ya. Terima kasih Pak Made. Untuk itu saya pamit dulu. Selanjutnya saya akan menghubungi Pak Wakasis di ruangannya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Berikutnya saya akan menjadi coaching, di mana dalam hal ini saya akan menyampaikan mungkin refleksi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Coachnya sebagai kepala sekolah itu Pak Dede Aisyah. Kita mulai dialognya Pak Dede, dipersilakan. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Pak Dede. Ya, tetumben ini Pak Made masuk ruangan saya pagi-pagi. Ada kabar apa nih Pak Made? Iya. Sudah lama Ya, ini Pak Dede. Dari Pak Made. Ya. Ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Pak Dede. Iya. Gimana Pak Made? Setelah pertemuan dan obrolan kita 2 minggu lalu,
tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sudah mulai dilaksanakan itu Pak Madi? Sudah Pak. Saya sudah melaksanakannya sudah 3 kali Oke. dan mengasihkan ini tadi. Jadi mengasihkan pembelajaran berdiferensiasi, saya bisa melaksanakan diferensiasi proses, kemudian konten, kemudian Iya, iya. jadi ini sangat menyenangkan sekali tadi. Berarti tujuan pertemuan ini untuk membahas refleksi dari pembelajaran berdiferensiasi itu Pak ya? Iya benar sekali Pak. Jadi karena saya berpikir ada hal yang mungkin bisa dimaksimalkan dari apa yang saya lakukan kemarin itu, dan saya membutuhkan Bapak Iya. untuk mungkin nanti ya sekedar curhat Pak, sehingga kemudian apa yang belum mungkin saya ketahui secara jelas dan belum saya bisa maksimalkan, saya bisa maksimalkan. Nantinya pertemuan ini tujuan akhir yang ingin dicapai apa nih Pak Madi? Saya ingin begini Pak Dim. Jadi dalam pertemuan ini saya menginginkan saya berkembang maksimal, karena tadi kan saya sampaikan bahwa ada memang area yang masih belum saya maksimal ya, sehingga kemudian ini menjadi bahan pikiran saya juga Pak. Jadi bahan pikiran saya gimana sih biar kemudian area tersebut itu tidak menjadi kalau istilahnya blind spotnya saya di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang berpihak kepada murid itu bisa saya maksimal lakukan. Jadi ada sesuatu yang ya gimana ya, dalam pembelajaran itu kan kita tidak 100% kadang-kala fokus, kita tidak 100%, kemudian juga ada produk yang mungkin ya karena diferensi produknya ada yang murid tidak sesuai Pak. Jadi sesuai dengan keinginan mereka, kemampuan mereka. Jadi ya biar adalah ini saya gambaran dari diri saya, terus apa yang saya lakukan untuk bisa mengisi ekspornya itu. Mungkin sebentar dengan apa yang kita lakukan itu ya memiliki yang mengisi celah-celah yang kurang dari diri saya. Iya. Saya bisa tangkap nih Pak Madi sudah memberikan deskripsi awal tentang apa yang sudah sedang ya, saya katakan ini sudah sedang berjalan Ya. tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah dari deskripsi awal yang Pak Madi sampaikan, ukuran keberhasilan dari pertemuan saat ini apa Pak Madi? Jadi ukuran keberhasilannya adalah saya ingin berada pada titik di mana saya itu secara otomatis bisa meletakkan diri saya sebagai guru, di mana saya bisa membimbing mereka, menuntun mereka sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan minat mereka, dengan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik lagi. Iya. Itu rasanya Pak De. Iya. Berarti saat ini Pak D harus bisa memanfaatkan kesempatan ini Pak Made. Jadi selama kegiatan pengaplikasian berdiferensiasi ini tentunya akan ada kesempatan yang harus Pak Made ambil, jangan dibuang kesempatan itu. Nah, kira-kira kesempatan apa nih yang Pak Made dapatkan saat ini Pak Made? Yang Pak Made punya saat ini kesempatan ya.
Satu, kalau kesempatan itu mirip kepada apa namanya hal yang bisa membantu saya ya, yang sertifikat atau hal yang plus yang saya miliki. Satu yang saya pastikan itu adalah siswa itu ketika pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan itu mereka sangat-sangat senang tadi ya. Iya. Itu jadi saya memiliki siswa yang benar-benar memiliki passion-nya, passion semangat yang baik sekali dengan pembelajaran yang berdiferensiasi yang saya lakukan. Yang kedua itu adalah terkait dengan sarana Pak. Jadi sementara saya itu dengan dukungan dari teman-teman itu memiliki kesempatan yang bagus, yang baik dan kelebihan sekolah di dalam kesiapan alat. Contoh LCD kami diberikan keleluasaan sekarang itu ada sekitar berapa ya LCD oleh Wakasarpas kemarin itu saya diberikan oleh Pak Diana itu sekitar 10 kelas kita punya sekarang itu 12 jadi 10 saya mengajar 4 kelas jadi ini sangat tercukupi sekali bagi saya Pak jadi tidak saling rebutan kita ya itu yang kedua. Yang ketiga ini saya memiliki sumber yang sangat bagus sekali dari sisi satu perpustakaan. Sekarang perpustakaan kita itu dengan inisiasi Bapak itu kemarin itu sekolah kita kan sudah memiliki perpustakaan digital. Itu sudah saya gunakan Pak, itu bagus sekali. Yang kedua, saya juga menggunakan internet yang sekarang itu sudah menyebar rata ya, wifi-nya itu gelombang wifi-nya di kelas-kelas. Sehingga saya tidak takut lagi dengan kata siswa yang atau perkataan siswa, oh saya habis kuotanya untuk mencari sesuatu di internet. Jadi saya tidak takut mendengarkan itu lagi. Jadi ini ya sangat bagus sekali bagi saya. Ini berita bagus ini Pak Made. Ini berita bagus. Saya jadi ingat pertemuan kita sebelumnya Pak Made memberikan skala 5 pada program yang akan diimplementasikan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah dilaksanakan 3 kali di kelas yang Pak Made ampuh, jika saya tetap memberikan alokasi skala dari angka 1 sampai dengan 10, sekarang Pak Made sudah ada di posisi mana saat ini Pak Made untuk mencapai tujuan utama dari Pak Made menerapkan diferensiasi itu? Ya, benar sekali Pak. Jadi sesuai dengan pertemuan kemarin dengan Bapak, saya menetapkan 5 ya, angka 5. Tetapi untuk sekarang itu rasanya saya sudah berada di level 7 Pak. Bagus. Jadi saya pikir saya sudah berada di level 7 Pak. Ya, bagi saya ini sudah ada progres yang saya kira bagi diri saya ini sudah agak bagus. Iya. Peluang apa nih yang sekarang akan Pak Made ambil Pak Made untuk meningkatkan atau mengupgrade kembali skala itu Pak Made? Yang 5 sudah jadi 7, sekarang yang 7 biar bisa di-upgrade bila perlu biar skala 10 nih Pak Made. Ada peluang atau kemungkinan yang bisa Pak Made ambil lagi nggak Niki? Jadi saya ingin mengupgrade itu berada di 8 dulu Pak. Saya sudah ingin ke 10 dulu karena rasanya berat sekali itu. Jadi beberapa hal yang mungkin bisa memberikan komitmen kepada saya itu adalah teman-teman di komunitas Pak. Karena kemarin sesuai dengan inisiasi dari Bapak, kemudian saya bersama dengan teman-teman ya di guru bahasa itu membentuk komunitas praktisi. Di sana kami mencoba untuk mengimplementasikan
pembelajaran berdiferensiasi di pembelajaran bahasa, misalnya di bahasa Inggris, di bahasa Jepang, kemudian bahasa Bali. Jadi ini peluang yang bagi saya sangat bagus untuk menjaga komitmen saya, Pak. Jadi komitmen saya di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terus terang, saya mungkin Pak, jadi di dalam kegiatan pembelajaran naik turun Pak. Jadi naik turun kadang-kala dengan ya kondisi yang bagus, saya semangat sekali Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu lancar, saya ingin mendiferensiasi kontennya juga bagus, kadang-kala juga saya merasa kok ada yang kurang ya, ya diferensiasi konten juga diproses juga, kemudian diproduksi. Jadi komitmen ini ingin saya jaga tetap saya jaga dengan teman-teman di komunitas yang kami bentuk atas ya inisiasi Bapak kemarin itu kan seperti itu. Jadi ini kami sudah berproses ini Pak. Sangat bagus sekali. Dalam koneksi dengan komunitas praktisi yang Pak maksud itu ada kendala selama ini Pak? Sementara kami itu kendalanya itu berbeda area ini Pak. Saya katakan berbeda area karena apa? Pembelajaran bahasa asing ya dengan pembelajaran bahasa Bali dan pembelajaran bahasa Indonesia kadang-kala pendekatannya itu berbeda-beda sehingga ini kadang-kala untuk menyatukan itu kami kadang-kala lama sekali untuk menemukan konsep yang terbaik bagaimana sih membelajarkan bahasa itu dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi. Karena ini seperti bahasa Jepang misalnya Pak. Jadi kalau di bahasa Jepang itu mereka itu kan tidak seperti bahasa Indonesia yang mereka sudah tahu arti, mereka sudah tahu huruf, tetapi di bahasa Jepang huruf juga nggak tahu, kemudian kosakata juga kurang, sama dengan bahasa Inggris, kekurangannya di kosakata huruf mereka tahu, kekurangannya di kosakata sama pengucapan. Jadi menyingkronkan ini kami itu mencoba ya, dengan segala cara kami lakukan Pak. Jadi dengan dukungan dari komunitas praktisi ini kami semakin terbuka pola pikir. Nah itu dia cara itu yang saya ingin tahu Pak Madi. Memang sebuah perjalanan program itu pasti selalu ada APHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu sudah sah. Cara sekarang solusi Pak Madi untuk bisa keluar dari masalah itu, menstabilkan suasana di komunitas praktisi yang Pak Madi maksud itu apa yang telah Pak Madi laksanakan Pak Madi? Sementara yang sudah kami lakukan tadi, karena ini kan dengan segala kekurangan kami tadi, kami berencana untuk mengundang narasumber tadi. Narasumber misalnya seperti itu, kita kan menjadi sekolah penggerak, jadi kita ingin menyatukan kegiatan komunitas praktisi itu menjadi satu kesatuan, satu gerak dengan kegiatan di sekolah penggerak. Kemudian kita ingin mendatangkan narasumber yang kira-kira bisa membantu kami menyatukan gerak langkah di dalam kelompok pembelajaran berdiferensiasi di bahasa. Sementara kami mungkin Pak yang terpikirkan itu Pak Budiar Jamil ya. Beliau kan itu menjadi pengurus MGMB bahasa Inggris, kemudian dia juga aktif di segala bidang. Saya kira bapaknya itu akan menjadi narasumber yang baik bagi kami di komunitas praktisi. Jadi mungkin di sana solusi yang bisa saya pikirkan Pak untuk menyatukan langkah kami di komunitas praktisi terkait dengan pembelajaran. Iya, itu sangat bagus itu Pak. Solusi yang Pak Made tadi sampaikan sangat bisa diterima oleh
nalar, dan tentunya itu akan bisa menambah kualifikasi Pak Made juga dalam menerapkan diferensiasi itu Pak Made. Nah, strategi yang Pak Made sampaikan itu mendatangkan narasumber seperti itu jangka waktunya kapan itu akan terlaksana Pak Made? Ini saya sudah ingin menunggu skala dari 7 ke 8 itu harus segera Pak Made. Jadi jangka waktu untuk prioritas pemecahan atau solusi yang Pak Made maksud itu berapa lama itu Pak Made? Nanti akan saya melihat ini Pak, di rancangan kegiatan yang ada di rancangan kerja tahunan sekolah. Tapi saya kemarin melihat ada untuk bulan ini, kan tiap bulan sekolah itu mengadakan pertemuan terkait dengan pengembangan pendidik melalui kegiatan pengembangan komunitas praktisi. Dan bulan ini belum ada kegiatan. Mungkin saya nanti akan meminta kepada Bapak untuk bisa memastikan bahwa kami di Komisi Praktisi Bahasa bisa menggunakan kesempatan di bulan ini mendatangkan narasumber ini untuk pengembangan kami. Jadi di samping juga untuk melengkapi kebutuhan sebagai sekolah penggerak, karena tiap bulan itu rasanya kemarin disampaikan tiap bulan harus ada kegiatan pengembangan guru atau pendidik. Jadi saya ingin mengambil kesempatan itu mungkin bulan ini dan ingin minggu depan itu dilaksanakan. Jadi secepatnya nanti kami bersama dengan teman-teman mempersiapkan segala hal. Satu dari sisi undangannya, Pak. Jadi undangannya, kemudian undangan kepada Pak Budi, undangan kepada teman-teman di komisi sehingga kemudian ini bisa berjalan minggu depan. Jadi secepatnya nanti Pak. Jadi minggu depan ini pasti saya nanti akan mungkin dengan teman-teman itu akan melaksanakan ini Pak. Saya kira itu Pak. Iya. Saya nanti ingat saja tetap komunikasi Pak Made ya. Berarti itu akan segera direalisasikan. Terus rencana ukuran keberhasilan dari aksi yang Pak Made akan laksanakan itu apa Pak Made? Apa yang akan menjadi tolak ukur atau ukuran tingkat keberhasilan dari realisasi program itu? Ukuran keberhasilannya nanti yang pertama Pak, jadi kami tahu apa sih kelemahan kami di dalam pembelajaran berdiferensiasi, karena nanti kami mungkin akan merancang program itu dengan praktek langsung. Sehingga kemudian Pak narasumber nanti akan memberikan di mana sih kelemahan kita, kekurangan kita di dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Jadi saya ingin dan teman-teman itu tahu kekurangannya di mana sehingga bisa melengkapi. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kami ingin memperkuat konsep pembelajaran diferensiasi agar tidak luntur kembali lagi ke awal. Jadi mungkin dengan dengan menggunakan narasumber ini kami bisa lagi memperdalam pembelajaran diferensiasi yang sudah kami laksanakan. Ya, ini sudah tinggal selangkah lagi saya kira ini Pak Made. Perjuangan dan perjalanan Pak Made menerapkan diferensiasi ini tinggal selangkah lagi untuk ke skala yang lebih tinggi Pak Made. Saya butuh komitmen dari Pak Made sebenarnya dalam hal ini terhadap rencana aksi yang akan Pak Made laksanakan itu. Apa yang menjadi komitmen Pak Made dalam hal ini? Ya, komitmen saya ingin komitmen ini tidak hanya dipegang oleh saya sendiri, tetapi juga oleh teman-teman, hingga tujuan pembelajaran kita menuju kepada berpihak kepada murid itu bisa kita
tercapai Pak. Jadi kita dan saya ini harus berkomitmen ini berjalan sesuai dengan bisa kita lakukan dengan baik. Lalu Pak Made, untuk menjaga komitmen itu agar tetap terjaga dengan baik, apa ada lagi pihak yang akan membantu Pak Made? Ada rekan di MGP atau rekan dari guru juga yang akan membantu? Siapa yang akan membantu Pak Made ini untuk menjaga komitmen itu Pak Made? Untuk menjaga komitmen saya yang pasti teman-teman komunitas praktisi, contohnya ya Pak Diana gitu ya, Pak. Kemudian Oka juga ada sekali orangnya kreatif ya, jadi saya bisa belajar banyak hingga komitmen saya terhadap pembelajaran ini bisa saya pegang sebetulnya untuk menjadi inspirasi saya dalam kegiatan ini. Ya. Wah, tidak terasa ini sudah 1 jam nih perbincangan kita. Sangat bagus ini. Ya. Ini kabar baik untuk saya di pagi hari. Silakan lanjutkan dan saya akan tetap pantau juga perkembangannya. Jangan juga sungkan Pak Made masuk ruangan saya, kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi terkait ke depannya Pak Made. Selamat Pak Made, silakan laksanakan. Saya selalu mensupport apa budaya positif dari rekan-rekan yang ingin diterapkan di sekolah kita Pak Made. Terima kasih Pak. Ini ya menerima gambaran yang sangat baik sekali. Jadi apa yang saya tidak pikirkan sebelumnya itu dengan bantuan Bapak ini menjadi saya terpikirkan Pak. Jadi apa yang harus saya lakukan, gitu ya, apa yang harus saya saya pikirkan. Kalau sudah selesai kita kembali ke room gitu. Terima kasih Pak, saya permisi. Ya, silakan ditutup Pak Made. Ibu Masipa Suksema, terima kasih. Iya, semangat ya. Udah masuk ceritanya udah. Terima kasih. Mohon terus bimbingannya, nggih. Izin kita live Pak Made. Siap. Iya, Bu Masipa, saya ke main room. Siap.